Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Sebentar lagi, insya Allah 3 hari lagi, Ramadan akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan urusan dunia dan kebaikan di dalam urusan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Dan jika tiba waktunya, mudah-mudahan kita ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya dan intihai ajalina qawlan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, satu sisi kita boleh bahagia karena kita bertemu dengan bulan Ramadan dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Itu diantara yang dimaksud walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bersyukur. Tapi di sisi yang lain, di dalam Al-Baqarah juga ayat 185 juga kita sedih karena akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan itu syahrul Ramadan, lishtihari manafihi. Bulan Ramadan itu manfaatnya luar biasa untuk kita, baik fisik, rohani, kesehatan, dunia, akhirat. Sangat luar biasa manfaatnya. Jadi kita ditinggalkan oleh bulan yang di bulan itu kita oleh Allah diberikan kesempatan yang luar biasa manfaatnya. Oleh karena itu ada ungkapan, andai saja kita tahu bahwa dan menyadari betapa besar manfaat bulan Ramadan, la tamannau kullaha Ramadan, pasti kita selalu berharap agar semua bulan itu adalah bulan Ramadan. Toh sebenarnya hanya pindah makan saja satu sisi. Biasanya makan pagi, siang, sore, lalu dirubah menjadi malam satu sisi. Sedangkan manfaatnya sangat luar biasa ini bulan Ramadan. Di sisi yang lain, la'allakum tashkurun, memang kita diperkenankan untuk bahagia karena Nabi Muhammad SAW sebagai pengamalan ayat tadi la'allakum tashkurun. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa orang yang berpuasa itu memang mendapat 2 kebahagiaan, yaitu indal iftar wa indal liqa'i rabbih. Jadi lisaim farhatan yafrahuhuma. Lisaimi yaitu bagi orang yang betul-betul berpuasa, saimin saimat, farhatani
Lis-shaim jar majrur khabar muqaddam farhatani mubtada muakhar. Adapun dua kebahagiaan farhah farhatan. Yafrahuhuma bisa dan boleh bahagia dalam rangka bersyukur dan optimis atas keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa shaim huma kepada farhatan, yaitu diantaranya idza aftara apabila berbuka. Siapa shaim farihah maka bahagia dia ketika berbuka bahagia, dan ketika Idul Fitrah atau Idul Fitri kita bahagia. Apalagi wa idza laqiya rabbahu, yang kedua apabila berjumpa. Siapa shaim rabbahu menghadap Tuhannya dengan membawa pahala puasanya. Apabila puasa kita betul-betul bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fariha maka bahagia siapa shaim li saumihi karena puasanya. Oleh karena itu kita berharap di 3 hari terakhir ini mudah-mudahan puasa kita bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis Bukhari nomor 1904 dan hadis Bukhari 1894. Kalau Fathul Bahri seperti cetakan Semarang, itu juz 1 halaman 398. Karena kitab ini banyak cetakan ya, banyak produk. Ada produk Semarang, ada produk Beirut, dan lain sebagainya. Itu di sebelah kanan, di tengah itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau hari raya, beliau itu kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza kana apabila ada siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yauma id, idza kana apabila ada yaumu idin apa hari raya id, khalafa maka berpindah jalur siapa Nabi at-tariqah kepada jalan. Maksudnya antara berangkat dan pulangnya Nabi itu tidak melalui jalan yang sama. Ini dimungkinkan apabila jalan dimungkinkan situasi dan kondisi. Tujuannya apa? Di antaranya di samping wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, seperti yang diabadikan dalam Al-Quran surah Yasin, agar semua rumput, lingkungan, tanah, bumi yang kita pijak, tetangga yang kita temui, segala makhluk Allah yang kita temui besok menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang segala amal ibadah kita. Tapi di sisi yang lain, kenapa Nabi berangkat dan pulangnya jalannya tidak sama? Karena kita paham di hari raya itu hari di mana kita bahagia. Ada kalanya bahagia karena pahala puasanya, ada kalanya bahagia karena baju baru, makanan baru, situasi lingkungan dan semangat yang baru, badan yang sehat yang baru. Di saat itu Nabi mencari, khawatir ada orang yang lemah, orang miskin, anak yatim yang tidak bisa bahagia seperti saudara yang lain. Jadi pelajaran dari hadis Bukhari nomor 986 ini, di akhir bulan Ramadan, kalau dimungkinkan kita toleh-toleh ke depan, ke kanan, kiri, belakang rumah kita. Khawatir di sekeliling kita, keluarga, tetangga, ada yang sangat butuh bantuan kita. Kita sangat tidak mengharapkan di saat kita bahagia, mereka tidak bahagia seperti kita bahagia. Itu yang dimaksud ta'awanu 'alal birri wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu penjelasannya Fathul Bari juz 2 halaman 599. Tapi ijtihad ulama berbeda. Itu kan Nabi yang berbeda jalannya itu waktu Lebaran, hari raya. Bagaimana kalau mau sholat biasa 5 waktu? Apakah juga harus berangkat dan pulangnya jalannya berbeda?
Ada yang mengatakan itu hanya untuk hari raya, karena untuk mencari orang-orang yang belum bahagia seperti kita beruntung bisa bahagia. Ada yang mengatakan bisa setiap saat kalau memang dimungkinkan. Yang jelas itu bukan merupakan keharusan setiap kita berangkat sholat 5 waktu, harus berangkat dan pulangnya jalannya berbeda. Nabi Muhammad SAW bahkan kalau setiap sholat Jum'ah, habis sholat Jum'ah itu beliau setelah mengimami, setelah khutbah, mengimami, selesai sholat, beliau tidak sholat sunnah dulu, tapi pergi ke pasar, keluar dari masjid pergi ke pasar. Dan kenapa Nabi pergi ke pasar? Karena Nabi kepingin membereskan sosial masyarakat dulu. Khawatir di masyarakat ada ya khasarat, ada pihak-pihak yang dirugikan, yang dilemahkan, atau khida'ah. Jadi Nabi tidak suka ada penipuan, ada pihak-pihak yang dilemahkan, ada pihak-pihak yang berkhianat dan yang dikhianati. Nah, biasanya kejadian itu kepentingan adalah kepentingan ekonomi dan kepentingan jabatan. Sehingga ketika masyarakat sudah beres, selesai, Nabi meninspeksi di pasar, masyarakat sudah berjalan, kegiatan ekonomi berjalan, Nabi balik lagi ke masjid untuk sholat sunnah ba'dal Jumu'ah. Itulah yang biasa dilakukan oleh Nabi dan semua itu banyak di dalam kitab tafsir ketika menceritakan tentang surah Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Penafsirannya banyak ini. Selesai sholat Jum'ah silakan bergerak, berzikir, ke pasar, belajar, menguasai sebuah kekuasaan dan lain sebagainya. Fantashiru fil ardh wabtagu min fadlillah. Cari keutamaan rizki pemberian, jemput itu pahala maupun pemberian titipan amanah Allah berbentuk pahala dan berbentuk masalah dunia. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, kembali lagi kepada hadis Bukhari 986 ketika Nabi berangkat dan pulang sholat Id itu beliau berbeda berangkat dan pulangnya tidak melalui jalan yang sama untuk mencari orang yang nasibnya tidak seberuntung kita. Maka kita bisa bayangkan sekarang di sekitar kita. Apabila di bulan Ramadan dan di hari raya nanti yang insya Allah 3 hari lagi ini, karena sekarang kalau insya Allah ini malam ke-28, lalu kita bisa bayangkan bagaimana saudara kita yang menjadi tahanan politik, yang mereka belum dibebaskan. Sampai hatikah kita, tegakah kita bahagia, sedangkan saudara kita masih berada di tahanan yang masalahnya tidak jelas. Mudah-mudahan kita bisa bahagia dan saudara-saudara kita bahagia. Dan mudah-mudahan oknum yang dititipi jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertaubat dan bisa mempergunakan jabatannya. Dibuka hatinya oleh Allah untuk membebaskan tahanan-tahanan politik itu sebagai bukti pertobatan kita di bulan Ramadan, bahwa kita tidak akan bahagia sebelum saudara kita juga bahagia seperti kita bahagia di bulan Ramadan dan di hari raya. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya juz 4 di halaman 72 beliau mengutip yaitu waqala sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin mu'minin usiba bi musibah. Setiap seorang hamba yang beriman lalu usiba bi musibatin, ditimpa dengan suatu musibah sekecil apapun, faqala kama amarallahu ta'ala, kemudian orang
hamba Allah yang tertimpa musibah tadi segera mengucapkan seperti ucapan yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kita ini kalau kita sudah berusaha, sudah jalan baik-baik dan lain sebagainya, sudah berdoa, kok masih tertimpa musibah, maka segala sesuatu lillah, milik dan dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semuanya hanya akan kembali kepada Allah. Ridho terhadap sekecil apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila yang datang musibah itu dari kita, maka kita banyak-banyak beristighfar. Lalu setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 156 tadi, lalu ditambah misal dengan doa semampu kita, misal Allahumma ajurni fi musibati wa lufli khairam minha, atau di dalam redaksi yang lain wa aqibni khairam minha. Allahumma ajurni ya Allah, ajurni fi musibati. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan pahala yang tidak terbatas terhadap musibah yang Kau cobakan kepada kami. Toh kita yakin bahwa kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin kuat untuk menerima amanah yang lebih besar. Sebagaimana anak SD dicoba dengan ujian untuk menerima amanah, yaitu tingkatan yang lebih besar, yaitu SMP. Anak SMP dicoba oleh Allah untuk menerima amanah yang lebih besar, yaitu SMA. Demikian seterusnya. Allahumma ajurni fi musibati. Kesetiaan, surga, titipan harta, kepercayaan, jabatan itu perlu diuji. Maka ketika sudah waktunya, maka pasti oleh Allah dititipi sesuatu yang sangat berharga. Manusia itu adalah hamba Allah yang sangat mulia, oleh karena itu oleh Allah dititipi Al-Quran. Karena Al-Quran ini kita tahu sesuatu wasiat dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh malaikat terbaik, malaikat Jibril melalui nabi yang terbaik, diturunkan di bulan yang terbaik yaitu bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Lalu Al-Quran tadi dari Allah melalui malaikat Jibril, melalui Nabi Muhammad SAW diamanahkan, dititipkan kepada kita manusia yang terbaik karena manusia itu khaira ummah, karena mereka menjadi khaira ummah karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka segala yang terjadi insyaallah kebaikan untuk kita. Allahumma ajurni fi musibati. Yakinlah bahwa apabila kita sudah berdoa dan berusaha, kita diberikan musibah, maka insyaallah itu untuk kebaikan kita. Wa'aqibni wa'jurni, dalam riwayat yang lain khairam minha, ya Allah, apabila kami ada sesuatu kegagalan atau hilang atau apa saja harapan yang tertunda, mudah-mudahan kami diberikan yang lebih baik. Kita tahu bagaimana putrinya Nabi dulu dihina oleh keluarga Abi Lahab, Utbah dan Utaibah, ketika anaknya menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Lalu mereka tidak putus asa meskipun harus berpisah dengan suami yang pertama. Setelah mereka berdoa dan berusaha, lalu ternyata dihinakan, tidak dimuliakan, maka Allah memberikan jodoh yang lebih baik, dunia maupun akhirat. Lalu beliau ini oleh Nabi dinikahkan dengan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, sehingga sahabat Utsman diberi gelar dengan gelar Dzun-Nurain karena menikah dengan dua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, yang beliau meninggal waktu Badar, lalu setelah itu dinikahkan dengan ibu Ummi Kulsum. Illa fa'alallahu bihi dzalik. Setiap musibah yang menimpa kepada kita, maka pasti oleh Allah diberikan yang terbaik, asal kita percaya. Seorang tua tidak mungkin tega memberikan cobaan yang di luar kemampuan anaknya. Hanya ingin memastikan bahwa anak ini sudah betul-betul mampu,
Karena kalau belum mampu khawatir malah mencelakakan. Seperti seorang tua yang ketepatan punya kemampuan finansial, situasi dan kondisi, dan mesti melihat dulu apakah anaknya dari segi cara berpikir, dari segi fisik, dari kemampuan, keahlian mampu, maka oleh orang tuanya dititipi sepeda, sepeda motor, mobil, dan harta-harta yang lain. Tapi kalau belum mampu, maka hanya akan mencelakakan anak tersebut. Seperti anak kecil dikasih cabai merah, maka hanya akan menyakiti dan melukai anak tersebut. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, Allah a'lam, Allah alim, Allah Maha tahu di mana kemampuan kita. Ini pelajaran supaya kita betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kasih sayang Allah melampaui kasih sayang kedua orang tua kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10. Innama angin pasti nih hanya saja yuwaffa memenuhi, membalas lebih, memberikan yang lebih. Allah siapa Allah? As-sabiruna yuwaffa diberikan, dipenuhi. As-sabiruna siapa mabni majhul itu ya. Siapa orang-orang yang sabar, ajrohum kepada pahalanya bighairi hisab tanpa hitung. Jadi asal kita betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan di luar dugaan. Demikian juga apabila kita merajut kasih sayang eh, dengan hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan pasangan kita, maka pada waktunya apabila ada kesempatan dan kemampuan, pasti selalu ingin membahagiakan pasangannya dan akan memberi yang terbaik bagi pasangannya. Itu Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Dan sabarlah siapa kamu li hukmi rabbik terhadap hukum Tuhanmu. Banyak hukum Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berdoa dan berusaha. Apabila keadaan berjalan lurus, maka tapi ketika perjalanan itu berkelok-kelok, bahkan ada kalanya kebaikan itu dibalas dengan ada istilah susu dibalas dengan tauba kalau tidak keliru ya. Jadi kebaikan dibalas dengan sesuatu bukan terima kasih, malah dibalas dengan hukuman, penyiksaan, pengusiran, bahkan pembunuhan. Wasbir li hukmi rabbik. Teruslah, jangan putus asa, berjuang dan berdoa, melaksanakan segala perintah Allah, sabar, menjauhi segala larangan Allah, sabar, beribadah, sabar, jadi orang baik-baik sampai kita meninggal, sabar. Wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi'ayunina. Maka yakinlah bahwa sesungguhnya engkau pakai nun taukid. Ini yang menyampaikan Allah. Masa kita nggak percaya dengan Allah? Kalimat inna itu tidak dipergunakan kecuali untuk betul-betul meyakinkan orang yang belum percaya. Jadi mestinya kita ini tidak pantas, tidak percaya kepada Allah. Satu yang menyampaikan itu Allah, keduanya malaikat Jibril, keduanya Nabi Muhammad SAW. Ditambah pakai non taukid, fa innaka maka sesungguhnya kamu. Betul-betul didahulukan lagi itu dhamirnya. Fa innaka kamu itu bi'ayunina, seperti mau mengatakan iyakah hanya kamu yang aku lindungi. Padahal semuanya dilindungi. Ini kata-kata untuk menunjukkan, meyakinkan kepada kita bahwa Allah betul-betul akan berusaha melindungi kita. Sebagaimana orang tua berusaha pasti melindungi anaknya. Jangankan kita lihat ayam. Ayam kalau punya anak itu begitu menetas, coba lihat bagaimana perlindungan seorang ibu, seorang uh, ibu kepada seorang induk, kepada anak-anaknya itu. Fa innaka bi'ayunina, engkau itu berada di dalam pengawasanku. Dimanapun kamu berada, selalu di dalam pantauan dan perlindunganku. Kalau bahasa yang paling sederhana, fa innaka bi'ayunina, kamu itu ada di mataku. Tidak jauh. Bi'ayunina, berada di hadapanku, berada di mataku. Bayangkan, seorang yang rindu itu meskipun jauh jarak, apa ya namanya? LDR apa ya?
Meskipun jauh, berbatas kota, berbatas negara, tapi kamu berada di mataku. Luar biasa. Fa innaka bi'ayunina. Bukan hanya satu, bukan hanya ain, tapi ayun. Berada di dalam beberapa pandanganku. Masya Allah, ini kata-kata ya, kalimat Al-Quran luar biasa. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap kita berdoa dan berusaha. Tapi kita harus percaya betul. Kalau sudah waktunya, oleh karena itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawm. Jadi pantaskanlah kita menjadi betul-betul hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa kita ini selalu di dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. At-Tur ayat 48. Waqala Daud li Sulaiman. Suatu ketika Nabi Daud, seorang bapak, menyampaikan kepada anaknya, Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Mudah-mudahan yaitu atas keduanya, bapak dan anak, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Assalam, adapun keselamatan. Ini hebatnya, seorang bapak yang soleh melahirkan anak yang soleh. Luar biasa dunia akhirat. Bapaknya kaya, anaknya kaya. Bapaknya orang yang soleh dan penguasa, anaknya juga soleh dan penguasa. Seorang malak. Bisa dibuka dalam Al-Quran surah Shad itu. Bagaimana Allah sangat bangga kepada Nabi Sulaiman. Beliau mempunyai dan memiliki harta yang halal didapat dengan sesuatu yang halal, diperuntukkan untuk sesuatu yang halal. Nabi Sulaiman orang yang berusaha dan mendapatkan jabatan, dan jabatannya dipakai untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'an itu bahwa beliau ini termasuk ni'mal abdu innahu awwab. Allah bangga kepada hamba yang bernama Nabi Sulaiman dan beliau banyak bertobat kepada Allah. Luar biasa. Bagaimana dengan Nabi Ayub? Gambaran orang yang sementara waktu sempat beliau tidak bisa dikatakan naik turun tentang masalah kesehatan, masalah ekonomi, tentang masalah jabatan. Allah juga bangga. Karena ketika berada di turunan, berada di lembah, berada di bawah, Nabi Ayub tetap selalu merasa dalam perlindungan Allah. Dan beliau tidak sedikit pun menyimpang dari sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Beliau tidak pernah mengeluh saat sakit. Rabbi inni massaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Beliau tidak mengeluh, beliau hanya menyampaikan, "Ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa kami terasa dur. Ini massaniya dzur." Bahasanya pakai dhammah, du bukan do. Itu untuk menunjukkan hanya sakit sedikit saja dan itu luarnya saja, tidak masuk ke hati. Tidak difikirkan beliau, luar biasa. Padahal beliau sakitnya luar biasa. Nah, tapi beliau yakin karena sudah berusaha dan berdoa dengan makanan, lingkungan, tidak ada pengawet, pewarna, tidak terlalu banyak minyak, tidak terlalu banyak gula dan lain sebagainya, maka beliau tidak terlalu pasti Allah akan memberikan yang lebih baik, yang terbaik. Jadi itulah kalau dor itu jadi itu masan yadur wa anta arhamur rahimin. Beliau tidak mengeluh. Saya yakin bahwa Allah itu Maha Penyayang dari yang berusaha mengungkapkan sayangnya dan membuktikan sayangnya. Allah itu Maha Arhamur Rahimin. Nabi Daud menyampaikan kepada Nabi Sulaiman, dan kita tahu Nabi Ayub itu dicoba sementara tentang keluarga, tentang masalah harta, tentang fisik. Maka musibah yang tidak seberapa itu menurut Nabi Ayub akhirnya sembuh. Begitu sembuh atas izin Allah, maka mandi air dengan makan, minum air yang sehat, dan berada di lingkungan yang sehat, dan pulih kembali kesehatannya. Hartanya pulih kembali, jabatan keluarganya pulih kembali. Wa qala Daud li Sulaiman alaihi wassalam. Yustadallu dapat diambil suatu dalil dari At-Tur 48. Yustadallu ala taqwal mu'mini bisalasin. Tanda-tanda ketakwaan seorang itu ada 3. Bayangkan seorang tua ngajari ketakwaan kepada anaknya.
dan bangga orang tua dan anak ini. Pertama, tanda orang itu kita tahu ya, puasa itu la'allakum tattaqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba dicatat. Maka segala perbuatan puasa kita udah dicatat oleh Allah. Mudah-mudahan catatannya baik, banyak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kebaikan kita. Lalu tanda bahwa orang tattaqun, diterima ketakwaannya itu dan membekas kepada orangnya adalah husni tawakkul. Jadi bisalasin. Nah, itu bayannya husni tawakkul. Jadi dia itu tawakkul, tafa'ala ya tawakkul. Betul-betul tawakalnya itu luar biasa. Fi malam yanal, terhadap sesuatu yang belum diperoleh. Dia terus berdoa dan berusaha, tapi ketawakalannya kepada Allah terhadap sesuatu yang belum diperoleh itu ya luar biasa, tidak pernah putus asa. Terus berusaha, bertahap. Nah, itu luar biasa. Tawakal kepada sesuatu yang belum diperoleh. Berikutnya husni ridho. Yang kedua, dia itu keridhoannya kepada Allah meskipun dicoba dengan sesuatu, dia ridho. Wa husni ridho fima qad nalah. Terhadap sesuatu qad nalah yang mendapatkan cobaan siapa mukmin. Jadi kita ridho kalau betul-betul kita sudah berusaha. Tapi kalau itu musibah karena kesalahan kita, ya harus mengambil pelajaran lah, harus menghindar. Jangan sampai kita jatuh dua kali fi hujri wahid, di dalam lubang yang sama. Tidak layak lah, tidak pantas orang mukmin yang cerdas, yang baik jatuh di dalam lubang yang sama, baik kegagalan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Itu yang kedua, ridho. Pertama tawakulnya luar biasa. Yang kedua ridhonya luar biasa. Jadi tidak ada yang dapat kita selesaikan dengan hanya mengeluh. Jadi teruslah berdoa dan berusaha. Jangan mengeluh berlebihan. Mengeluh nggak ada masalah ya. Kalau manusiawi tidak berlebihan. Innama ashku basti wa huzni ilallah. Sampaikan keluhan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu sifatnya hanya diskusi, musyawarah saja. Karena ya manusia itu untuk memberikan pengalaman tawasau bil haq wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Itu pun harus orang yang tepat. Karena dia sendiri tidak mungkin bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah orang. Tapi supaya kita dapat masukan dan nasihat, mungkin banyak ilmu yang belum kita, cara-cara yang belum kita punya, bolehlah. Yang ketiga, wahusni sabri. Sabarnya luar biasa. Kalau sabarnya luar biasa, fima qad fata, di dalam segala sesuatu apapun qad fata yang mereka belum dapat, tapi mereka sabar, wah itulah ketakwaan. Jadi ciri-ciri ketakwaan menurut versi Nabi Daud, nasihatnya kepada Nabi Sulaiman yang diabadikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 73. Kami hitung di sebelah kiri dari atas 1, 2, 3, 4, 5. Di baris kelima, menurut Nabi Daud, nasihatnya kepada Nabi Sulaiman yang dicuplik oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya juz 4 halaman 73 baris kelima di sebelah kiri ini. Nomor 1, tawakulnya harus luar biasa. Kalau tawakal ya berarti tafa'ala itu. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tawakal itu berarti fil madi. Kalau tawakul itu masdar. Yang kedua, husnul ridho. Ridhonya luar biasa. Ya, setelah doa berusaha, ridhonya luar biasa. Yang ketiga, jadi tidak terlalu banyak ngeluh. Terus yang ketiga ini sabarnya luar biasa. Sabar itu menunjukkan kematangan seseorang. Dan sabar itu hanya didapat oleh orang yang berjiwa besar dan berjiwa pemenang. Karena kemenangan itu, kegagalan itu adalah kemenangan yang tertunda. Insya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya'ti bihallah. Itu kalau bahasa Al-Quran. Pasti pada waktunya oleh Allah diberikan. Karena memang bumi ini diberikan oleh Allah, dititipkan oleh Allah kepada ibadiyas salihun. Untuk hamba-hambanya Allah yang saleh. Diperuntukkan dunia maupun akhirat.
Apalagi inni ja'ilun fil ardi khalifah, Al-Baqarah ayat 30 itu. Selanjutnya kita masuk kepada materi kita, yaitu Bukhari 5426. Haddatsani Abdurrahman ibnu Abi Laila annahum kanu inda Hudzaifah fastasqa fasaqahu majusiyyun falamma wada'a al-qada fi yadihi ramahu bihi wa qala laula anni nahaytuhu ghayra marratin wala marratain ka'annahu yaqulu lam af'al hadha walakinni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la talbasul harira wala dibaja wala tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Ini hadis biasa umum disampaikan agar kita hidup jangan berlebihan ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Tidak boleh terlalu sederhana, tidak boleh terlalu berlebihan. Lalu di 5426 hadis Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut sahabat Abi Musa al-Asy'ari, tokoh dari Yaman nih sahabat, masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujah riha thayyib wa ta'muha thayyib. Orang Islam yang membaca Al-Qur'an, orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu ada yang berpendapat seperti utrujah, ada yang mengatakan sebangsa jeruk. Jadi dipandang bagus, menarik, baunya enak, dimakan juga enak. Dan ini pelajarannya supaya kita berusaha berbisnis, mungkin menanam atau jual beli jeruk tapi yang bagus mutunya ya. Dan pemasarannya juga misal melalui online dan lain sebagainya. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamrah. Sedangkan orang mukmin, perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an atau tidak melaksanakan isi Qur'an seperti masih mending karena sudah mukmin, seperti kurma. Lari halaha, tidak ada baunya, tapi wa ta'muha hulwun. Meskipun nggak ada baunya, tapi rasanya luar biasa, enak. Wa mathalul munafik, demikian juga bisnis. Bisnis kurma ini asal kurma ambar, kurma sukari, jadi kurma-kurma yang betul-betul dijamin mutunya, maka insya Allah termasuk saudara-saudaranya kurma, kismis misalnya, dan kacang-kacangannya atau zaitun. Wa mathalul munafik, adapun perumpamaan orang munafik, alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalir raihanah. Perumpamaan orang munafik ini yang baca Quran seperti tumbuh-tumbuhan yang harum baunya. Rihuha tayyib wa ta'muha murrun. Seperti luarnya itu bagus tapi dalamnya itu pahit. Karena orang munafik itu antar luar dan dalam tidak sama. Ya seperti mohon maaf sekarang ya. Mestinya kalau kita punya salah, ya kita maklumilah karena memang mereka itu kan tidak terlalu paham masalah agama ya. Tapi mereka itu dititipi kekuasaan oleh Allah. Sehingga mereka itu tanpa terasa dipikir tidak ada imbasnya dunia maupun akhirat. Menganjurkan makan bipang itu ya. Tapi pengikutnya mempertahankan. Mestinya minta maaf itu, selesai. Minta maaf, siap salah, selesai gitu. Jangan malah dipertahankan tidak ada yang salah. Kata siapa nggak ada yang salah? Itu tidak boleh. Kita itu harus sayang kepada muslim maupun non-muslim karena makanan babi itu adalah sesuatu yang mengandung penyakit. Jadi tidak boleh kita membiarkan saudara kita meskipun beda agama memakan sesuatu yang melahirkan penyakit lambat laun, baik fisik maupun non fisik. Silahkan buka di kajian kami sebelumnya sudah diterangkan agak panjang lebar. Wa masalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil khandalah. Sedangkan orang munafik yang tidak baca Quran seperti ada yang mengatakan tuh labu, laisalah harih, tapi masih mending labu bisa dinikmati oleh orang puasa. Itu hanya gambaran ya. Yaitu tumbuh-tumbuhan, buah, laisalah harih, sayur yang tidak ada baunya, rasanya juga ada yang mur, katanya kurang agak pahit katanya. Wallah alam itu ya. Berikutnya yaitu ini anjuran ya, apalagi di sisa bulan Ramadan kita banyak baca Al-Qur'an tanpa harus melupakan bacaan-bacaan yang lain. Karena malah yatimul wajib illa bihi fawajib ya.
Jadi kita itu untuk memperkaya ilmu, memperdalam, memperluas wawasan kita yang mengarah kepada subhan, eee, kepada kekuasaan Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, dan untuk menunjukkan ayat-ayat kekuasaan Allah perlu digali dari berbagai sudut Al-Quran itu, dari sudut kedokteran, dari sudut teknologi, dari sudut ekonomi. Dengan demikian, baca Al-Quran, bacaannya tetap, kajiannya tetap, memperdalam hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran, pembuktiannya di lapangan, pelaksanaannya di lapangan itu harus. Jadi baca Al-Quran iya, belajar ilmu kedokteran iya. Apalagi seperti Al-Quran dan As-Sunnah, itu nggak bisa dipisahkan itu. Jadi tetap. Oleh karena itu ulama salafus saleh, para ulama seperti di kampung-kampung itu apabila bulan Ramadan ada kajian tafsir, ada hataman Al-Quran, ada hataman As-Sunnah, begitu. Dan hataman-hataman kitab-kitab yang lain. Karena bagaimana bisa kita ini membaca, memahami Al-Quran sendiri itu. Contohnya antara perbedaan alif sama ain itu kalau nggak ada gurunya, jadi harus pakai guru. Demikian juga memahami, menafsiri. Kalau dipelajari sendiri, tafsiri sendiri, diputusin sendiri bagaimana? Quran termasuk As-Sunnah itu. Jadi harus ada ketawaduan kita. Ya, yang paling paham terhadap penafsiran Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah Allah. Allah itu punya murid, yaitu yang pertama paham kepada Al-Quran itu Nabi. Nabi itu As-Sunnah. Nabi itu Al-Hadis. Nah, meskipun memang betul harus dipilih, tapi yang memilih bukan kita, yaitu Allah dan Nabinya. Bagaimana Allah kok memilah-milih hadis? Lah iya, eh, karena Allah sudah menurunkan Nabi. Yang menurunkan Nabi itu kan Allah. Lalu yang mengarahkan Nabi itu kan Allah. Apabila ada sesuatu yang perlu hati-hati, maka Allah menyampaikan. Abasa wa tawalla contohnya itu. Lima tuharrimu ma ahallallah tabtawi marbata azwajik itu dan seterusnya itu. Itu hanya harapan agar termasuk jangan dekat-dekat pohon huldi itu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jadi sebelum Nabi Adam, sebelum Nabi Muhammad, karena beliau-beliau Nabi itu kan maksum. Allah ya'simuka minan nas. Maka jauh-jauh Allah sudah memberitahu, ini jangan dekat ini agar tidak kepleset. Dan Nabi itu selalu dimaksum, dilindungi para Nabi itu sehingga beliau tidak jatuh kepada kemaksiatan. Kalau dianggap itu suatu kesalahan, hanya Allah memberitahu nanti kalau Bani itu anak keturunanmu melakukan seperti ini, padahal perintahnya seperti ini, maka itu namanya kesalahan, begitu. Dan kalau seperti Nabi Adam kan memang tujuannya untuk di bumi itu kan, bukan untuk tinggal di surga. Kalau tinggal di surga tidak ada keturunan para nabi, manusia dan sebagainya. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Nabi itu waktu itu berhadapan dengan tamu yang sangat terhormat. Tidak mungkin beliau itu abasa wa tawalla berpaling, mukanya kurang bagus kepada sahabatnya. Tapi maksudnya tunggu sebentar karena ini masih ada tamu. Jadi Allah itu mengingatkan agar nanti jangan sampai terjadi sesuatu yang kurang baik. Jadi jauh-jauh sebelumnya, sebelum kejadian, sebelum terjadi Allah sudah memberitahu kepada Nabi. Untuk umatnya kan tentu. Karena Nabi itu inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddam min dzambik. Jadi Nabi itu sudah dijaga dan maksum. Tapi kalau ada ijtihad yang lain, mas silahkan saja. Haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Malik an Sumayyin an Abi Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-safaru adapun perjalanan musafir ya seperti biasanya ini lebaran ini kan banyak orang musafir ya. Banyak orang musafir tapi rupa-rupanya kalau terlalu jauh sekarang ada di perbatasan itu rupa-rupanya ada penyekatan ya. Kecuali orang yang betul-betul ada tujuan yang bisa diterima. As-safaru adapun perjalanan qit'atum minal adab. Bahwa perjalanan itu merupakan bagian dari azab. Senyaman apapun namanya perjalanan itu tidak seperti senyaman waktu orang itu mukim berada di rumah. Jadi oleh karena itu, karena maksudnya adab itu penuh keterbatasan kalau di perjalanan itu,
maka Allah memberikan keringanan. Yamna'u ahadakum, kenapa dianggap adab? Maka karena mencegah apa safar ahadakum kepada salah satu kalian, mencegah menghalangi naumahu kepada tidurnya wa ta'amahu dan makannya. Tidur terganggu, makannya juga tidak seperti biasanya. Oleh karena itu, supaya perjalanan itu menyenangkan, coba adakan perjalanan itu yang menyenangkan, sehingga menyenangkan bagi kita, bagi keluarga kita, di samping silaturahim. Nah, kita di situ itu mungkin kuliner tapi yang halal, yang bagus ya. Jangan seperti anjuran-anjuran yang kurang tepat ya. Mestinya kepada agama apapun menganjurkan itu makanan yang tidak mengandung penyakit. Kan masih banyak makanan yang sehat itu. Seperti apa? Daging sapi, daging onta, itu kan daging kambing, daging ayam, ikan, buah, sayur gitu. Jangan menganjurkan meskipun untuk non-muslim makanan-makanan yang mengandung penyakit, yang itu qadir, khabas, muharram, mamnu, itu seperti BB itu kan, daging babi itu. Rijis, rijis itu jembek, cicik, najis, mengandung penyakit dan sebagainya. Jadi 14 abad yang lalu Allah sudah mengingatkan untuk manusia agama apapun bahwa itu mengandung penyakit, jangan dikonsumsi. Yamna'u ahadakum naumahu wa ta'amahu fa idza qadha nahmatahu. Apabila selesai siapa ahad nahmatahu kepada hajatnya. Jadi apabila kita darurat harus perjalanan, maka apabila hajat kita sudah selesai, tujuan kita di perjalanan urusan sudah selesai, maka jangan lama-lama di perjalanan karena ditunggu oleh keluarga, cepat pulang. Mewajihi dari wajahnya ahad falyu'ajjil ila ahli. Maka segeralah pulang siapa ahad ila ahli menemui keluarganya. Karena keluarganya berharap, hatinya belum tenang, dan dia dan keluarganya juga butuh perlindungan dan lain sebagainya. Oleh karena itu berangkat hati-hati, berdoa, pulang juga berdoa dan hati-hati. Itu Bukhari 5429. Karena perjalanan, maka Allah memberikan kemudahan. Nah, kemudahan ini namanya rukhsah. Rukhsah berbentuk misal sholat yang 4 rakaat bisa dijamak. Misal dari zuhur ditarik ke asar atau dari asar di jamak takdim ke zuhur, atau bisa dikosor dari 4 menjadi 2, yang 3 tetap, yang subuh tetap. Namun demikian, itu rukhsah boleh dipakai, boleh tidak. Dua-duanya benar. Kita lihat misal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kharaja ila Makkah. Di dalam riwayat yang sebelumnya begini ya. A'asumu fis safar wa kana katsiras siyam. Faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Jadi bagaimana melakukan ibadah termasuk puasa di perjalanan? Terserah kamu. In syi'ta fasum. Kalau kamu mau silahkan lanjut puasa. Kalau kamu uh, lebih nyaman tidak berpuasa, ya silahkan. Dua-duanya benar. Itu Bukhari. Itu Bukhari 1943. Fathul Bari, Juz 4, halaman 224-226. Memang Allah suka apabila rukhsahnya itu, dan ada yang mengatakan itu sombong kalau tidak dipakai rukhsahnya. Allah suka dipakai rukhsahnya. Jadi itu digabungkan dengan hadis-hadis yang lain ya. Jadi Allah memberikan kemudahan, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan kemampuan masing-masing. Bagi yang mempergunakan rukhsah, mari. Yang tidak mempergunakan, nggak ada masalah. Itu seperti orang yang waktu haji ya, pakai nafar awal, itu fala junaha alaih. Bagi yang nafar tsani, fala junaha alaih. Maksudnya fala itsma alaih. Tidak ada dosa. Itu Al-Quran surah Al-Baqarah. Jadi dua-duanya ahli surga. Itu Al-Quran seperti itu. Hadis juga pelaksanaan seperti itu. Para sahabat seperti itu. Tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang salah. Dua-duanya benar. Dua-duanya ahli surga.
Fathul Bari juz 4 halaman 224-226. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah fi Ramadan fasama hatta balaghal kadid. Di bulan Ramadan, bayangkan di bulan Ramadan, Nabi itu Fathu Mekah itu ya. Jadi waktu Fathu Mekah 8 Hijriah itu Nabi berpuasa. Bukan Nabi tidak kuat, begitu sampai di Al-Kadid. Al-Kadid itu ma'um baina Usfan wa Kudaid. Itu sudah dekat dengan kota Mekah dari Madinah, bayangkan bulan Ramadan. Beliau kuat, tapi berhubung ada sahabat yang pingsan, dia tidak mau membatalkan puasanya kalau Nabi tidak membatalkan puasanya. Lalu Nabi untuk kepentingan menyelamatkan nyawa orang lain, untuk kepentingan orang banyak, Nabi membatalkan puasanya di bulan Ramadan. Bayangkan. Jadi, tapi waktu itu ada yang berpuasa, ada, dan tidak saling caci maki. Jadi aftara. Fa'aftaran nasu. Akhirnya setelah Nabi kan ada orang pingsan dikerumunin orang. Ada apa itu? Pingsan Nabi. Kenapa pingsan? Dia nggak mampu puasa Nabi. Sudahlah suruh batalkan puasanya. Toh musafir ini. Beliau nggak mau Nabi kalau Nabi tidak batalkan puasanya. Akhirnya Nabi minta gelas. Lalu Nabi meminum di atas ontanya. Supaya orang semua tahu bagi yang tidak kuat jangan memaksakan diri. Jadi Islam itu sangat manusiawi. Al-Quran As-Sunnah itu sangat manusiawi. Bukhari 1944, Fathul Bari juz 4 halaman 226 itu. Wa fi riwayatin falamma balaghal kadida balaghahu anna an-nasa yashukku alaihim wasiyam fada'a biqadahim min labanin famsakahu biyadihi hatta ra'ahu an-nasu wa huwa ala rahilatihi thumma shariba fa'aftara fanawalahu rajulan ila jambihi fashariba. Lalu berikutnya An-Nabi Hurairah An-Nabi Darda radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fi yawmin harin fi yawmin har fi yawmin harin hatta yad'a ar-rajulu yadahu ala ra'sihi min shiddatil harri wa ma fina sha'imun illa ma kana minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibni Rawahata. Jadi Bukhari 1945 Fathul Bari juz 4 halaman 228. Di perjalanan Nabi ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Bahkan di perjalanan Nabi ada yang sholatnya di jama, di qashar, kalau bahasa kita, bahasa sederhananya. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, Siti Aisyah radhiyallahu an, beliau itu sholatnya sempurna. Bayangkan tuh ya. Quran masih turun, Nabi ada di tengah-tengah beliau, antara suami dan istri berbeda, tidak ada masalah. Jadi ketika bertanya Siti Aisyah, ahsanti, bagus kamu. Jadi wa asabti kalau bahasa kita, betul. Kenapa? Nabi ingin memberikan contoh. Bagi yang mampu silakan lanjutkan puasanya, sholatnya sempurna, puasanya juga sempurna. Bagi yang memberatkan karena ini musafir, maka bisa tidak berpuasa, sholatnya juga bisa qashar, bisa jamak. Jadi Nabi sudah memberikan contoh. Demikian juga sahabat. Kenapa Siti Aisyah merasa cuma duduk tidur di atas onta, dan Siti Aisyah termasuk sahabat Utsman merasa orang kaya, jadi beliau merasa bukan musafir karena perjalanan tidak melelahkan, dan di Mekah punya tanah, punya rumah, di Madinah juga punya tanah, punya rumah, maka beliau merasa tidak musafir. Sama dengan orang perjalanan yang sekarang apalagi ya, ada GrabCar segala macam, atau orang kaya antar jemput pakai mobil yang mewah, lalu langsung naik pesawat pergi ke Surabaya, paling 1 jam di atas pesawat dan sebagainya. Silahkan sesuaikan dengan masing-masing. Bukhari 1945, Fathul Bari juz 4 halaman 228. An Anas ibni Malik qala kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-shaimu 'alal muftir. Kami di perjalanan tidak ada yang mencela terhadap orang yang berpuasa, demikian juga kepada orang yang tidak berpuasa. Walal muftiru 'alas shaimi. Bukhari 1947, Fathul Bari juz 4 halaman 233. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Madinati ila Makkah fa shama hatta balagha Usfan thumma da'a bima'in farafa'ahu ila yadihi liyarahu an-nasu fa aftara hatta qadima Makkah wa dhalika fi Ramadan. Tadi
Kudaid, ada yang usfan. Jadi ada silahkan tulisannya ada kaf, kadid, ada kudaid, itu pun. Jadi silahkan itu riwayat banyak sekali. Tsumma da'a bima'in farafa'ahu ila yadihi liyarahu an-nasu fa'aftara hatta qadima Makkah wa dzalika fi Ramadan. Fakana Ibnu Abbas yaqul qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aftara. Faman syaa'a shoma wa man syaa'a aftara. Yang mau puasa silakan, yang mau tidak puasa silakan. Karena musafir. Bukhari 1948, Fathul Bari juz 4 halaman 234. Lalu kita lihat Bukhari 1946. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi faqala ma hadha faqalu sha'imun faqala laisa minal birri as-shaumu fis safar. Nabi pernah menyampaikan di Bukhari 1946 bahwa berpuasa di perjalanan itu tidak baik. Sama dengan kalau musafir sholat kok lengkap yang 4 rakaat tetap 4 rakaat, tidak dikosor atau tidak dijamak itu tidak baik. Maksudnya itu tidak baik bagi orang yang dia itu sebenarnya tidak mampu atau capek tapi memaksakan diri. Bagi orang yang merasa mampu nggak ada masalah. Jadi ketika menggabungkan, menjamikkan ya antara dua hadis, maka silahkanlah. Begitulah kedewasaan dan keluasan ilmu dari Allah dan nabinya dan para ulama. Itu Bukhari 1946, Fathul Bari juz 4 halaman 229 233. Menurut Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, saum tetap harus puasa meskipun di perjalanan. Kenapa? Berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum. Tapi menurut Al-Auza'i, Ahmad dan Ishaq itu lebih bagus tidak berpuasa kalau di perjalanan. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Karena berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah juga katanya 184 185 yaitu fa'iddatum min ayyamin ukhar. Karena bisa nanti dibayar ketika kita sedang tidak musafir. Lalu menurut Umar bin Abdul Aziz, aisarahuma, mana yang paling mudah bagi musafir tersebut? Yang paling mudah bagi setiap individu itu mana? Tetap berpuasa atau tidak berpuasa? Tetap sholat 4 rakaat atau menjadi 2 rakaat? Kenapa? Ini juga berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Karena Allah menghendaki kemudahan. Nah, kemudahan itu kembali kepada setiap individu. Mudahnya bagi setiap individu di mana? Lalu menurut sahabat Abdullah bin Umar, beliau itu rukhsah. Lebih baik kita menerima rukhsah. Jadi rukhsah malam yaqbal rukhsatallahi kana alaihi minal itsmi mithla jabal Arafah. Jadi malah katanya dianggap kurang baik kalau tidak menerima rukhsah. Fathul Bari juz 4 halaman 230. Raghiba anir rukhsah al-ujub riya syaqqa qada'uh. Khawatir, jadi perlu dipertimbangkan ya. Ada pertimbangan seperti tadi. Jadi ada yang orang justru kalau perjalanan merasa tidak berat, lalu di situ tidak berpuasa, maka khawatir mengqadha'nya itu di bulan yang lain, di hari yang lain itu berat. Atau littaqawwi ala liqa'il adwi. Ada orang yang tidak berpuasa saat itu, kenapa? Karena khawatir ketika bertemu dengan musuh, apalagi perjalanan untuk Fathu Mekah waktu itu, khawatir kalau tetap berpuasa, kekuatan fisiknya berkurang. Jadi pertimbangannya banyak. Dan lain sebagainya. Nartahilu jia'an. Tapi sekarang, coba sekarang kita perhatikan masing-masing. Waktu itu kami nartahilu berangkat siapa kami, jia'an hali dalam keadaan lapar. Lemah, jauh, wa nanzilu ala ghairi syab'in, tidak dalam keadaan kenyang meskipun dalam keadaan istirahat. Wa ammal yaum, sedangkan hari ini fanartahilu, maka kita berangkat perjalanan syiba'an hali dalam keadaan nyaman dan kenyang, sehat. Wa nanzilu ala syab'in, apalagi waktu kita perjalanan misal banyak rest area.
orang mampu, dan lain sebagainya. Jadi silakan dipertimbangkan. Itu Fathul Bari juz 4 halaman 230. Jadi saum liman qawiyah, puasa tetap, sholatnya tetap, tidak ada rusuk bagi yang kuat. Jadi terserah kita, itu pilihan itu. Itu yang dimaksud kalau nggak keliru multiple choice gitu ya. Al-iftar liman syaqqa alaih. Tapi bagi yang tidak mampu jangan dimampu-mampukan. Allah telah memberikan peluang rukhsah, dispensasi, keringanan. Khubbira. Jadi khuyira. Jadi disuruh milih liman lam yatahaqqaq. Jadi di Al-Quran sendiri kita diberi pilihan. Tidak ada yang lebih baik. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Dua-duanya ahli surga. Yaitu coba cek di dalam Al-Quran, karena kita harus mengembalikan, memadukan dua as-sunnah, dua hadis, dan kita cocokkan dengan Al-Quran, dan yang mencocokkan itu Allah dan Rasulnya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para imam, para ulama. Baru kita ini hanya sekedar belajar ya. Yaitu Al-Baqarah ayat 203. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Di perjalanan. Apalagi seperti di Mina, banyak berzikir. Sisa hidup banyak berzikir kepada Allah. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih. Barang siapa yang mengambil nafar awal di Mina cuma 2 hari, maka tidak ada masalah. Berarti ngambil rukhsah itu. Sama dengan tidak berpuasa di waktu musafir. Sama dengan sholat di qasar di jamak karena musafir. Fala itsma alaih. Tapi waman ta'akhkhara, bagi orang yang tidak mengambil rukhsah, di Mina tetap 3 hari, nafar tsani, fala itsma alaih. Maka tidak ada dosa. Liman ittaqa. Yang penting dua-duanya harus didasarkan kepada ketakwaan. Wattaqullah, jagalah ketakwaan kita kepada Allah. Wa'lamu, ketahuilah, sadarlah siapa kalian, annakum, bahwasanya kalian semua ilaihi tuhsyarun. Besok semua dikembalikan, dikumpulkan, dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 203. Jadi kesimpulannya, dua-duanya boleh. Mau ngambil rukhsah, tidak mengambil rukhsah. Jadi begitulah. Sama dengan begini. Sahabat Abdullah bin Umar ya. Demikian sahabat Ibnu Mas'ud. Cerita dari sahabat Abdullah bin Umar. Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana la yazidu fis safar. Kata sahabat Abdullah bin Umar, saya itu melakukan perjalanan, setiap perjalanan saya selalu mengikuti perjalanan dengan Nabi. Nabi itu selalu sholatnya itu di qasar, kalau bahasa sederhananya. La yazidu fis safar raka'atain, ala raka'atain. Tidak pernah lebih dari 2 rakaat. Kenapa? Ya tujuannya untuk meringankan kan. Memberi contoh kepada yang lain, khawatir memberatkan. Itu satu sisi ya. Karena ingkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'ul amala wa huwa yuhibbu ay ya'mala bihi khasyata ay ya'mala an-nas fayufradu alaihim. Jadi Nabi itu ada kalanya, menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, untuk dirinya Nabi itu melakukan maksimal. Tapi di muka umum Nabi itu tidak maksimal, mengambil rukhsah dan lain sebagainya. Khawatir orang memaksakan diri dan mewajibkan sesuatu yang sunnah dan ribut tentang sesuatu yang sunnah. Apalagi kalau diwajibkan oleh Allah, apalagi dia sendiri yang memaksakan manusianya. Kata sahabat Abdullah bin Umar, saya mengikuti perjalanan Nabi itu tidak pernah kalau sedang musafir itu sholat lebih dari 2 rakaat. Maksudnya mengambil rukhsah. Baik perjalanan sahabat Abu Bakar, Abu Bakrin, wa Umar, wa Utsman. Kadzalika radhiyallahu anhum. Bukhari 1101, 1102. Tapi jangan salah, mohon maaf. Nabi itu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadi Nabi itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Nabi itu meskipun sholat wajibnya didiskon menjadi 2 rakaat karena untuk memberi contoh kepada umum, khawatir memaksakan diri. Tapi Nabi untuk pribadinya, coba bayangkan ya, kalau yang wajib didiskon, tapi beliau masih sholat sunnah, kenapa enggak yang wajib saja, enggak usah didiskon. Satu sisi kan seperti itu. Jadi Nabi itu untuk kepentingan orang banyak itu memberikan kemudahan. Tapi untuk beliau pribadi, jadi sesuaikanlah dengan kita, kemampuan kita pribadi. Nabi masih sholat sunnah.
Bahkan Nabi itu bisa dikatakan kebanyakan tidak pernah meninggalkan sholat sunnahnya, sholat malamnya. Itu nafilah. Karena memang tidak ada sholat wajib yang lebih dari 5 waktu meskipun Nabi. Jadi yang dimaksud Nabi mewajibkan dirinya itu, Nabi itu jarang meninggalkan sholat sunnah. Kita tahu ya, di dalam hadis Bukhari, semua sahabat tahu. Nabi itu ada kalanya, kok tidur terus ya? Kapan sholat sunnahnya? Kok nggak pernah puasa ya? Kapan beliau puasa? Gitu. Jadi jarang puasa. Tapi di sisi yang lain, Nabi kok puasa terus ya? Kapan beliau hari tidak berpuasa? Loh, kok Nabi ini sholat malam terus ya? Kapan Nabi yang tidak sholat malam? Jadi Nabi itu melihat situasi dan kondisi, disesuaikan menurut kemampuan, dan intinya Nabi selalu memberikan pilihan, disesuaikan dengan kemampuan orang per orang. Nah, ini satu sisi ya, Bukhari seperti itu. Dan Nabi tetap sholat duha di perjalanan itu. Itu menurut Ummi Hani. Demikian juga di dalam riwayat-riwayat yang lain ya. Jadi ini bisa dicek di dalam hadis Bukhari, termasuk di rumahnya sahabat Itban bin Malik dan lain sebagainya. Waktu beliau musafir, waktu Fatih Mekah itu menurut Ummi Hani itu juga beliau sholat duha. Zakarat. Jadi Ummi Hani ini menyampaikan, Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Fatih Mekah itu musafir beliau. Iltasala fi baitiha fa shalla 8 rakaatin. Malah salat sunnahnya 8 rakaat itu salat duha. Salat wajibnya di korting. Jadi kayak tadi itu ya. Jadi silahkanlah disesuaikan dengan kemampuan. Itu Bukhari 1103, 1176, 4292. Lalu gabungkan dengan penjelasan tentang sholat duha. Memang Nabi itu jarang mengekspos, khawatir memberatkan kepada umatnya. Seperti 1128, 1177, 1108, 1179, Fathul Bari Juz 3, halaman 72, 74. Tentang cerita sholat duha di rumahnya sahabat Itban bin Malik, seorang tua tinggi besar yang penglihatannya kurang jelas, seperti 424, 425, 667, 686, 838, 840, 1186, 4009, 4010, 5401, 6423, 6938, dan masih banyak. Lalu begini ya, kembali lagi, sahabat Abdullah bin Umar yang menceritakan, saya itu ikut perjalanan Nabi dan sahabat yang lain, sholatnya itu tidak pernah lebih dari 2 rakaat. Maksudnya selalu rukhsah, mengkosor, menjamak gitu. Tapi lihat ya, sahabat Abdullah bin Umar sendiri, kalau beliau perjalanan, beliau itu melihat kalau dia itu ada imam di tempat itu, lalu otomatis karena dia orang mukim imamnya, maka sholatnya sempurna, tam. Maka beliau tetap 4 rakaat, tidak mengambil rukhsah, qasar dan jamak. Tapi kalau misal beliau sendiri, maka atau dengan teman-teman yang seperjalanan, maka beliau mengambil rukhsah. Jadi demikian juga sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sama fatwanya. Jadi supaya mengambil rukhsah. Tapi beliau waktu makmum beliau ikut sholat sempurna. Ditanyalah oleh sahabat. Demikian oleh temannya. Kenapa Anda fatwanya suruh mengambil rukhsah, tapi Anda kok sholat tam, sempurna, tidak mengambil dispensasi? Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarrun. Wa fi riwayatil Baihaqi, inni la akrahu al-khilaf. Berbeda pendapat itu boleh, tapi satu sisi kalau berlebihan beda pendapat itu kurang bagus. Dan saya tidak suka hanya karena boleh beda pendapat, tapi di dalam pelaksanaan di lapangan di tengah masyarakat, jangan terlalu menyolok kita. Ikuti aja perkembangan di masyarakat.
Jadi ini sungguhnya aku akrahu, yaitu tidak suka siapa aku al-khilaf, terjadinya pertentangan yang berlebihan di tengah-tengah masyarakat. Jadi aku memang punya pendapat kalau perjalanan musafir itu mengambil rukhsah. Tapi aku pun sendiri lihat keadaan di masyarakat di mana aku berada. Kalau dia sholat sempurna, aku ikut. Nggak apa-apa, kita beda pendapat, tapi kita bisa menyesuaikan di tengah-tengah masyarakat. Itu kealiman para sahabat seperti itu. Kealiman yang diajari oleh Allah tadi Al-Quran surah Al-Baqarah, yang dipraktekkan oleh Nabi, kebijaksanaan Nabi, Siti Aisyah, luar luar biasa kejenisiannya, bijaksananya. Tidak kaku beliau itu. Fathul Bari juz 2 halaman 719. Coba cek itu. Di kiri di 6 baris dari atas. Jadi Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina raka'atain wa Abi Bakrin wa Umar wa Ma'athman sadram min imaratihi thumma atammaha. Tadinya beliau itu salat qashar jamak lah kalau bahasa kita, qashar. Tapi setelah itu beliau menyempurnakan salatnya, 4 rakaat setelah itu. Jadi sahabat Utsman itu salatnya pernah qashar, pernah sempurna. Bahasa singkatnya begitu. Bukhari 1082, Bukhari 1655. Shalla bina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu biminan arba rakaat. Kan kita enggak, tentu kita tidak beranikan mengatakan bahwa sahabat Utsman itu enggak benar, sahabat Abdullah bin Umar itu enggak benar. Beliau-beliau itu dijamin masuk surga oleh Allah melalui lisannya Nabi, apalagi Badri. Kita lihat ya, sahabat Abdullah bin Umar itu meskipun kecil tidak pernah ketinggalan perang itu, meskipun terdaftarnya waktu perang Khandaq gitu, tapi selalu ikut beliau. Kalau sahabat Utsman memang tidak ikut perang Badar, kenapa? Karena itu perintah Nabi, suruh menjaga putrinya Nabi yang sedang sakit, khawatir wafat di belakang, nggak ada yang ngurus laki-laki, apalagi kalau nggak ada suaminya. Betul, pas Nabi perang Badar itu putri Nabi yang bernama Ruqayyah itu wafat. Jadi sahabat Utsman seperti itulah sholatnya. Jadi sempurna. Pernah kosor, pernah sempurna. Bukhari 1082, 1655. Shalla bina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu biminan arba rakaatin. Bukhari 1084, 1657. Fathul Bari juz 2 halaman 717. Enggak berani kita mengatakan sahabat Utsman salah. Itu pertama tadi riwayat dari sahabat Abdullah. Kedua dari sahabat Abdurrahman bin Yazid. Lalu sekarang dari sahabat Imran bin Husain. Sot annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bi Makkah raka'atain wa yaqulu ya ahla Makkah atimmu fa inna qaumun safarun. Inna Utsman, lalu menurut Ubaidillah di Muslim inna Utsman shalla arba'an. Fakana Ibnu Umar idza shalla ma'al imami shalla arba'an wa idza shalla wahdahu shalla raka'atain. Fathul Bari juz 2 halaman 717 di sebelah kiri, 3 baris dari bawah. Ini pelajarannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. An-Nisa 101. Dalam keadaan musafir, dalam keadaan perang saja kita harus tetap sholat. Kalau dimungkinkan jamaah, apalagi dalam keadaan normal. Karena sholat, hubungan kita dengan Allah itu ibaratkan rem mobil itu perlu. Wanahnu aminuna sodar. Jadi dalam keadaan, sekarang kita dalam keadaan aman, dalam keadaan perang saja. Ini ayat An-Nisa 101, ayat dalam keadaan perang. Sedang sholat dalam keadaan musafir, itu as-sunnah. Jadi kalau orang anti as-sunnah, lalu dia kalau musafir, dia dari mana mengkosor, menjamak sholat itu? Kalau orang ingkar sunnah, kalau dia nggak mau as-sunnah. Katanya Quran aja. Kalau Quran aja hanya diperintahkan sholat subuh. Lalu sholat subuh kok 2 rakaat, itu kan as-sunnah. Kalau dia ingkar sunnah berarti dugaan dong sholat sunnah 2 rakaat itu. Berdirinya seperti itu, rukuknya seperti itu berarti nggak pasti. Bacaannya seperti itu, tahiyatnya seperti itu, salam ke kanan ke kiri seperti itu. Mana di surah apa, ayat keberapa? Tolong coba sampaikan. Jadi Islam itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu Nabi.
yang memerintahkan dan yang menurunkan, yang menghidupkan as-sunnah itu Allah. Yaitu Nabi itu dihidupkan kan oleh Allah. Nah, Nabi masih hidup, itu namanya Nabi. Setelah Nabi wafat, itu namanya as-sunnah. Segala gerak-gerik Nabi, perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat Nabi, itu namanya as-sunnah. Ditulis dan tercatat. Mulai dari Nabi masih hidup, Al-Quran masih turun. Cuma beda pencatatannya. Tidak dikumpulkan dalam satu lembaran. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Dan ada di semua kitab Bukhari maupun kitab-kitab tafsir. Semua orang sedunia tahu itu. Kecuali orang yang memang mohon maaf ingkar sunnah, dia tidak percaya seperti itu. Kalau nggak percaya, yang kami sampaikan silahkan tanyakan, cross-check kepada MUI dan Departemen Agama. Berikutnya, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Jadi itu sedekah, jadi diterima, kalau nggak diterima katanya sombong. Tidak seperti itu. Jadi kita sudah sampaikan bagaimana Al-Quran, bagaimana contoh Nabi dan contoh sahabat. Inna ibn Mas'ud shalla arba'an. Faqila lahu ibta'ala Utsman thumma shallaita arba'an. Faqala al-khilafu syarrun wa fi riwayatil Baihaqi innahu laqrahu al-khilafah. Qala Az-Zuhri faqultu li Urwata ma balu, Urwah ini tabi'in ya. Ma balu Aisyah tutimmu. Qala ta'awwalat ma ta'awwala Utsman. Kenapa Aisyah dan sahabat Utsman itu salatnya sempurna? Iya, karena yang ijtihad Siti Aisyah dan sahabat Utsman itu sama, yaitu merasa perjalanan tidak memberatkan dan beliau merasa tidak musafir karena di Mekah maupun Madinah beliau punya tempat, punya tanah, punya rumah, dan beliau kuat untuk sholat normal, puasa normal. Itu Fathul Bari juz 2 halaman 725. Itu yang tadi yang diabadikan dalam Al-Quran Al-Baqarah 203 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Lalu kita lihat lagi, yaitu di dalam ini sama ya, di dalam Bukhari 1947, Fathul Bari juz 4 halaman 233 ya. Jadi in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Silahkanlah. Ini sama saja. Kita melanjutkan materi kita, yaitu Bukhari 5431, 5432. Nah, ini akhir bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu yuhibbu, menyukai siapa Nabi? Al-halwa. Halwa itu semacam manisan ya, tapi manisan asli, bukan dibuat dari apa ini, tidak boleh banyak-banyak ya, bisa mengandung racun. Ini manisan yang asli, yang alami. Al-halwa wal asal, madu. Jadi kita baca dulu. Ini pelajaran ya, bahwa tidak benar kalau kita harus hidup selalu sederhana banget, baik itu makanan, baik itu rumah, baik itu mobil, baik itu minuman. Harus hidup itu sengsara, tidak. Jadi hidup itu yang tidak boleh berlebihan. Jadi boleh makanan-makanan yang nyaman, enak, bergizi. Itu boleh, Nabi mencontohkan. Itu Bukhari 5431. Nah, menurut tadi Siti Aisyah, sekarang menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kuntu alzamu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li shiba'i batni. Aku bersama Nabi. Kenapa? Karena aku berharap dan aku yakin kalau aku tidak jauh dari Nabi, kalau Nabi punya rizki pasti dibagi. Kalau aku lapar, Nabi tahu. Dan kalau Nabi makan, Nabi selalu ingat kepada aku. Hinala aqulu al-khamir. Kita tidak pernah, meskipun kita miskin, kita tidak pernah memakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, meminum sesuatu yang dilarang oleh Allah,
bekerja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ada di waktu dan tempat yang dilarang oleh Allah. Meskipun kita ini orang miskin. Kata sahabat Abi Hurairah, "Wala albasul harirah, wala yakhdumuni." Apalagi hidup yang bermewah karena waktu itu memang nggak punya apa-apa sahabat Abi Hurairah. Tapi jangan lupa, tadinya beliau orang miskin, tinggal di serambi masjid. Kalau bahasa kita, fi rahbatil masjid. Nah, tapi setelah itu beliau terus berdoa, berusaha, mempunyai ilmu dan mempraktekkan ilmunya dan beliau jadi orang kaya. Beliau jadi penguasa, jadi gubernur dan beliau punya tanah di Dzul Khulaifah, Bi'r Ali. Lembah tuh banyak air, banyak tanaman, satu. Dan di perbatasan antara kota Mekah dan Madinah, sahabat Abi Hurairah punya tanah. Jadi tidak benar kalau kita harus selalu miskin. Sahabat dulu miskin awalnya, tapi setelah itu berusaha. Nah, kalau kita masih miskin, belum berhasil, nggak ada masalah, sabar. Terus berdoa dan berusaha. Wala yakhdumuni fulanun wala fulana. Ya bagaimana orang miskin bisa punya pelayan? Wa'al bisa dibaca al-saku, bisa baca af'ala yuf'ilu. Wa ulsiku batni bil hasaba. Bahkan aku pernah menaruh batu untuk mengganjal beberapa batu kerikil untuk mengganjal perutku supaya dingin. Karena batu itu kan bisa dingin. Oleh karena itu minuman kalau ingin dingin itu kan biasanya ditaruh di batu ya. Mata air yang dari batu luar biasa itu. Kalau tidak makan kan panas tuh. Wa astakri'ur rajul, dan aku minta belajar Al-Qur'an. Belajar ilmu apa saja. Jadi Al-Qur'an itu perwakilan dari berbagai ilmu, seperti kepala Quran itu. Tapi bukan berarti kita hanya suruh belajar kepala, lalu perutnya nggak ada, kakinya nggak ada, tangannya nggak ada. Itu kan metode orang ingkar sunnah itu. Sudah Quran saja, kepala saja. Jadi nggak usah itu yang lain-lain. Nah, itu metodenya orang ingkar sunnah. Itu pilihan mereka. Ya sudahlah. Wa astakri'u, aku minta bacakan siapa aku ar-rajul kepada seorang ala ayata. Wahia padahal hal adapun ayat itu ma'i, yaitu bersamaku. Padahal aku hafal, aku lebih alim, aku lebih tahu dari orang yang aku minta pelajari itu. Tujuannya apa? Supaya dia setelah ngajari aku, dia ngasih makan ke aku. Dulu itu orang ngajari sambil ngasih makan. Termasuk di Mesir itu pelajar itu gratis. Tapi ada di suatu daerah, di suatu kota, di suatu negara, pimpinannya hobi ngutang demi untuk apa itu membangun infrastruktur, lalu rakyatnya suruh bayar dengan cara apa? Ya, naikkan pajak, semua dipajekin. HP dipajekin itu. Untuk membeli paket pajekin, jual beli pajekin, pajak mobil juga mahal luar biasa itu. Jual beli rumah apa aja yang nggak dipajekin, listrik juga mahal, sekolah mahal, rumah sakit juga mahal. Ya kalau begitu semua orang bisa kalau kayak begitu caranya. Sebenarnya bagaimana caranya kekayaan kita ini diolah untuk kepentingan rakyat, ikan-ikan udang segala macam itu yang besar-besar dimakan untuk keluarga, selebihnya baru dijual. Kita ini kan daerah negara yang banyak lautnya. Disitulah kita pergunakan TNI, Angkatan Laut dan semua TNI, Angkatan Udara, Angkatan Darat untuk menyekat supaya orang tidak mencuri ikan kita. Lalu ikan itu bisa kita pergunakan untuk membuat rakyat ini sehat karena makan ikan. Lalu kita banyak tanah pertanian di situ, bisa banyak menanam buah, beras, apa segala. Termasuk kita ini kaya, nekelnya segala macam. Kalau nggak dikuasai oleh orang luar negeri, maka kita ini sebenarnya luar kaya semua. Kalau kita tidak dikuasai oleh mereka orang yang asing dan asing itu. Maka setelah itu kita bisnis dengan orang di luar itu, kekayaan kita selebihnya dari konsumsi kita, maka kita jual, maka hasilnya itu untuk mensuplai supaya masyarakat rumah sakit bisa gratis, sekolah bisa gratis, tol bisa gratis. Itu di Mekah Madinah tol kan gratis, sekolah gratis seperti di Mesir itu. Bahkan anak yang sekolah, orang yang sakit juga bisa itu. Bisa gratis semua. Kenapa mereka bisa? Padahal seperti Mesir itu kita lebih kaya dari Mesir. Bahkan dengan Arab Saudi sebenarnya ada yang berpendapat kita lebih kaya dari Arab Saudi. Arab Saudi itu kaya minyak, tapi kalau kita tidak hanya minyak yang keluar dari tanah kita. Tidak hanya minyak, tapi
emas, nikel, itu luar biasa itu, atas bawah kita ini. Belum kita ini kepulauan, tapi kebanyakan dikorup. Jangankan seperti itu, bansos saja dikorup, tahu ini beritanya seperti apa. Malah orang yang tidak salah dicari-cari kesalahannya, sampai dibunuh di kilometer 50 dan lain sebagainya. Ya sudahlah, lupakan semua, mari kita bertobat, mari kita saling memaafkan, saling membantu, lupakan masa lalu, jaga kerukunan. Kalau itu harus berbeda, tetap berbeda, berbeda demi untuk kemajuan bersama. Itulah yang dimaksud tawasau bil haq wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Tapi kalau kita tidak pernah berbeda, tidak akan pernah ada orang yang berani menyuarakan kebenaran, menyampaikan pendapat, maka alamat itu. Karena tidak ada orang yang menguasai berbagai ilmu dari satu orang itu nggak ada. Jadi kita harus bekerja bersama, berjuang bersama, membangun Indonesia ini bersama. Berikutnya, kayang koli babi fayut imani. Tujuan kalau aku belajar Al-Quran misal, maka supaya orang tadi yang ngajari membawa pulang aku fayut imani, maka memberi makan siapa rojul ini kepadaku, sahabat Abu Hurairah. Wa khairun nas, adapun paling bagusnya manusia. Lil masakin, bagi orang-orang miskin, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, yaitu sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa begitu? Karena yang qalibu bina, setiap dia melihat orang miskin, dia selalu membawa pulang orang miskin tadi untuk diberikan makanan. Fayud imuna. Maka memberi makan siapa sahabat Ja'far, nah kepada kami, kepada makanan karena yang ada pamah fi baitihi di rumahnya. Yang diberikan sama seperti yang dimakan. Kami dulu pernah punya ayam, namanya Dika. Pernah ada satunya namanya Diki. Karena Dik itu, mohon maaf, dal, ya, kaf itu ayam memang. Itu cuma bahasa Arab, itu artinya ayam. Mohon maaf, mungkin ada kesamaan nama. Maaf. Nah, jadi itu kalau kami makan nasi Padang, dia juga makan nasi Padang. Dan dia itu bertelur, itu tidak pernah putus. Bahkan pernah kami hitung, itu sebulan lebih tidak pernah putus. Masya Allah, luar biasa. Jadi ketika kita merawat dengan sepenuh hati, mereka memberikan juga sepenuh hati. Masya Allah. Itu sampai kami nggak tega waktu terakhir akhirnya itu ayam kami berikan kepada guru kami, teman kami, lalu sebagian untuk keperluan yang lain. Fayud'imuna maka fi baitihi hatta in kana liyukhriju ilaina. Bahkan pada suatu ketika, sahabat Ja'far bin Abi Thalib itu pernah mengeluarkan, menyuguhkan ilaina kepada kami ini orang-orang miskin, kata sahabat Abi Hurairah, ashabus suffah, mengeluarkan, menyuguhkan al-uqatah kepada tempat minyak sapi. Laisa fiha syai'un, tidak ada yang lain, cuma itu adanya. Ya sudah, karena yang ada cuma itu, Masya Allah, bayangkan ya. Fanashtaquha, kemudian kami berusaha untuk membukanya, fanal aku mafiha, kemudian kami bergantian atau bersama-sama bagaimana caranya membersihkan atau menjilat atau ditowel dengan tangan itu agar bisa dibagi bersama, mafiha. Coba bagaimana jiwa ya, panggilan hati, kerukunan, kebersamaan, saling tolong menolong sesama umat Islam luar biasa di zaman Nabi dan zaman sahabat. Kenapa sekarang justru kita, Masya Allah, ada kalanya dengan orang kita bisa berteman, tapi kita sama anak bangsa, sama umat Islam malah kita, Masya Allah, tidak bisakah kita? Tidak punyakah kita hati? Tegakah kita melihat saudara kita yang masih ada di tahanan? Padahal ini Ramadan mau berakhir dan sebentar lagi Lebaran. Kita ingin bahagia, sedangkan saudara kita masih ada di penjara. Dan kita lihat di luar negeri bagaimana di Gaza, di Palestina, di Baitul Maqdis, orang lagi sholat taraweh dihantam begitu oleh para aparat Israel ya. Mohon maaf, oleh aparat itu diserang begitu sampai ke dalam masjid tuh. Coba lihat di YouTube itu. Bukan hanya di luar, masuk ke dalam masjid itu. Lalu umat Islam di mana hati kalian? Wahai negara-negara yang di sekitar Gaza, di sekitar Palestina, di mana hatimu melihat saudaramu lagi sholat tarawih sampai diserang ke dalam masjid seperti itu? Coba saya melihat di YouTube aja. Itu banyak tayangannya itu.
Dan kalau di seputar negara kita, coba lihat tuh di bulan Ramadan masih banyak tahanan politik saudara-saudara kita masih mendekam di tahanan. Padahal Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, semua para nabi itu selalu berusaha mengeluarkan tahanan-tahanan politik seperti itu. Orang yang ditahan tapi tidak jelas kesalahannya, dicari-cari. Ar-Rasil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Arsil ma'ana Bani Israel, arsil ma'ana Bani Israel. Wahai Fir'aun, tolong keluarkan tahanan politik itu. Kata Nabi Musa, tegas Nabi Musa. Jadi waktu tegas-tegas, waktu lembut-lembut. Itu hadis Bukhari 5433. Jadi kembali lagi bahwa Nabi itu suka halwa dan asal. Ini sebagai pelajaran ya. Dan bahwa kita itu hidup boleh. Hidup mewah itu boleh, yang penting tidak boleh berlebihan. Apalagi kita memang berada di lingkungan yang memang dituntut untuk menunjukkan kekuatan, kehebatan agar harga diri orang Islam dan Islam itu tidak direndahkan. Perlu menunjukkan kekuatan kita, baik itu ekonomi, kekayaan, kehebatan jabatan, kekuatan fisik, penampilan itu perlu dalam waktu tertentu. Buktinya apa? Itu diajari romal. Romal itu lari-lari kecil ketika kita tawaf. Itu tawaf pertama, kedua, ketiga. Itu untuk menunjukkan waktu itu Nabi menyampaikan, wahai sahabat, Anda romal itu tunjukkan bahwa Anda fisiknya kuat. Jadi jangan jalan kalau situasi memungkinkan, tapi lari waktu tawaf pertama, kedua, ketiga itu. Karena ini orang non-Islam melihat bahwa kalian itu tubuhnya lemah. Itu untuk menunjukkan waktu Nabi 7 Hijriah itu ya. Waktu itu Umratul Qadha. Demikian juga baru setelah itu kan mereka dikeluarkan dari kota Mekah ya. Nah, itu sejarah Romal. Demikian juga waktu antara Mas'a, sa'i itu, waktu sa'i lampu hijau ke lampu hijau itu dianjurkan untuk sa'i Romal lari-lari kecil untuk menunjukkan apa? Fisiknya umat Islam itu kuat. Jadi waktu jalan biasa ada kalanya kita agak lari-lari kecil. Jadi begitu, mobil juga begitu. Jangan terlalu pelan kalau di tol, jangan terlalu kencang. Ada waktunya agak cepat sekitar 60-70, ada waktunya pelan sederhana begitu. Jadi tapi jangan cepat-cepat ya. Jadi kembali lagi bahwa Nabi itu yuhibbul halwa wal asal, Nabi itu suka makanan yang baik lah, bagus. Jadi jangan terlalu rendah. Baik itu rendah apa ini ya, kandungan apa sesuatu, apa itu karbohidrat, apa itu apa vitamin, jangan terlalu rendah. Ya sedang-sedang. Jadi jangan terlalu hidup sederhana, jangan terlalu mewah berlebihan. Ini berangkat semua dari Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 51 misal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Jadi silakan makan yang thayyib-thayyib. Jangan seperti pemahaman orang yang mengaku bahwa dirinya sufi, lalu dia hidupnya, makannya, pakaiannya terlalu sederhana. Tidak. Jadi kulu minat thayyibat wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wa dakhala fi ma'na hadzal hadits. Fi ma'na hadzal hadits kullu ma yushabihul halwa wal asla min anwa'il ma'akilil ladzizati. Jadi boleh kama taqaddama takriruhu fi awal kitabil at'imah. Makan yang lezat-lezat itu boleh, yang tidak boleh itu terlalu berlebihan, terlalu banyak gula, terlalu banyak pengawet, warna. Dan ini juga berangkat dari Al-Quran. Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para a'imah, para ulama, tidak pernah jauh dari Al-Quran. Jadi jangan pernah menuduh bahwa kita paling Qur'ani. Beliau lebih dulu dari kita, beliau lebih paham daripada kita. Man antum minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa minal a'immah wa minal ulama. Siapa Anda? Siapa kamu wahai Sanusi dibanding pemahaman Anda dengan Nabi, para sahabat, para tabi'in, para a'immah, para ulama. Jadi mari kita menghargai pendapat para nabi, para sahabat, para tabi'in, para imam, para ulama. Semua itu berangkat hadis Bukhari 5431, 5432 ini
berangkat dari Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 31 sampai 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Jadi pakai perhiasan kalian. Maksudnya mobil yang mewah, pakai tuh untuk masjid kalau memungkinkan. Pakaian yang bagus, pakai. Jangan waktu sholat pakai yang gembel, bau, kurang terhormat. Jadi pakailah inda kulli masjid. Apalagi kita mau menghadap Allah. Tidak ada yang lebih mulia dari Allah. Bahkan kalau di rumah harus lebih harum, lebih bagus daripada ketika keluar. Justru kalau keluar tuh pakaian sederhana supaya tidak melahirkan fitnah. Tapi kalau di rumah biar pasangan kita itu bahagia dan senang. Harum, bagus, mewah, begitulah. Inda kulli masjid. Apalagi ke masjid untuk menghadap Allah, pakaiannya harus bagus kalau memungkinkan. Yang penting nggak boleh berlebihan. Wa kulu washrabu, makan minum. Silakan yang thayyib, yang thayyibat. Yang nggak boleh itu wala tusrifu, nggak boleh berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan. Kul man harrama zinatallah. Siapa yang berani mengharamkan sesuatu allati akhrajal ibadi, rizki yang memang sengaja oleh Allah diperuntukkan untuk hambanya Allah. Semua rizki yang ada langit dan bumi ini adalah diperuntukkan untuk hambanya Allah. Jadi untuk kita umat Islam kuasai dan makan, olah. Yang penting tidak berlebihan, tidak ada pengawet, warna. Wat thayyibat minar rizki. Siapa yang mengharamkan rizki yang thayyib-thayyib tadi? Itu pemberian dari Allah. Qul hiya lilladzina amanu. Itu untuk orang yang beriman. Fil hayatid dunya khalisah. Apalagi waktu di dunia, apalagi waktu di akhirat. Khalisatay yaumal qiyamah. Apalagi di akhirat. Di dunia kita dulu yang berhak itu. Jadi makanan anggur, durian, udang, cumi-cumi, apa kepiting dan lain sebagainya, makanan yang enak-enak itu, bandeng segala macam. Makanlah, konsumsi. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya semampunya, sederhana aja. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Oleh Allah dirinci nufassil. Agar apa? Itu tanda-tanda kekuasaan Allah, pemberian Allah, syukuri. Agar kita kuat dalam beribadah, kuat mempertahankan negara. Liqaumi ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahish. Yang tidak boleh itu adalah yang fawahish, al-mustaqbahah. Al-fawahish itu apa? Makanan-makanan yang buruk, cicik, jembak, najis, banyak mengandung penyakit. Seperti ya makanan bipang itu, daging babi panggang itu fawahish itu. Menurut Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah melarang kepada semua manusia, baik itu non-Islam, apalagi kepada orang yang beragama Islam. Ma dhahara minha wa ma batan. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, bahayanya makanan fawahish yang jijik, jembek, najis, banyak penyakit itu harus dijauhi. Wa ma batan wal isma, dan sesuatu yang dosa, makanan yang didapat, gaji, uang yang didapat, atau makanan yang haram ya diambil, dihasilkan dari sesuatu penipuan. Contohnya apa? Kita mengadakan saksi sumpah palsu, saksi saksi palsu, apa itu tuntutan palsu, cari-cari kesalahan, lalu kita dapat honor dari bekerja seperti itu. Maka itu haram, isma. Di samping makanan, ada makanan yang haram, ada makanan halal tapi didapat dengan cara dosa, cara merugikan orang lain. Itu isma, dosa, termasuk fawahish itu. Wal baghya, itu dosa, baghya itu lacut, apa ya, zalim, melanggar aturan, jauh dari keridhaan Allah, bighairil haqq. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kalau makan, bersyukuri karena itu pemberian dari Allah. Jangan sudah makan kenyang lupa kepada Allah, lupa kepada sekelilingnya. Itu namanya juga
tidak bersyukur. Kenapa? Karena kita maunya kenyang sendiri, bahagia sendiri di waktu Idul Fitrah atau Idul Fitri, tapi kita pura-pura tidak tahu terhadap penderitaan orang. Malam yunazil bihi sultana, atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hujah dan burhana, sultan itu. Jadi argumennya harus Qur'ani dan sunni, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan aturan negara juga, tidak boleh melanggar aturan negara. Kesepakatan aturan negara itu kan kesepakatan di mana kita berada. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang penting kesepakatan itu tidak merugikan semua pihak. Kita harus dan tidak melanggar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jangan pernah kita menyampaikan sesuatu 'alallahi ma la ta'lamun, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, mengada-ngada. Al-A'raf dari ayat 31 sampai 33. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berhari raya Lebaran. Mudah-mudahan puasa kita diterima dan mudah-mudahan kita bahagia, dan kebahagiaan kita mudah-mudahan bisa dibagi kepada orang lain dan mudah-mudahan orang lain juga bahagia seperti kita bahagia. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.